Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Faradiana, NIM 2141114. Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi pengembangan MSDI. Yang pertama itu ada dimensi praktik. Praktik sumber daya manusia mempengaruhi kinerja individu dan organisasi secara positif dengan menginstruksikan karyawannya. Tidak hanya bekerja keras saat memiliki kontrol lebih dalam pekerjaan, tapi juga bekerja cerdas dan lebih bertanggung jawab dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Dimensi untuk mengukur praktik SDM telah banyak dikembangkan. Pada penelitian ini, menggunakan dimensi berdasarkan kerangka konseptual yang diajukan oleh Lawler tahun 1986. Disebut dengan praktik SDM keterlibatan tinggi dibagi menjadi 5 bagian. Di antaranya yang pertama itu ada empowerment atau pemberdayaan. Pemberdayaan mengacu pada keleluasan untuk membuat keputusan sehari-hari yang berhubungan dengan aktivitas dan pekerjaan di tempat kerja. Yang kedua itu ada competence development atau pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi merupakan suatu proses pengembangan keterlibatan praktis seperti rotasi pekerjaan, mentoring, atau pelatihan. Yang ketiga itu ada informasi sharing atau berbagi informasi. Berbagi informasi mengacu pada karyawan mendapat informasi yang tepat mengenai kualitas, umpan balik, dan pelanggan bagi hasil bisnis. Yang keempat itu ada recognition atau pengakuan. Pengakuan mengacu pada penghargaan non-moneter yang diberikan perusahaan, di mana perusahaan mengapresiasi kualitas pekerjaan dan prestasi. Dan yang terakhir atau yang kelima ada fair rewards atau penghargaan yang adil. Penghargaan yang adil mengacu pada perasaan adil terhadap berbagai macam hasil pekerjaan, termasuk kompensasi, kondisi, penilaian kerja, dan penempatan pekerjaan. Selanjutnya ada manajemen strategik MSDI. Henry Mansfield, James Blanchard, dan John Foyer pada tahun 1995 mendefinisikan strategi sebagai 3P, yaitu yang pertama itu ada perspektif atau perspektif. Setiap individu yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu pada misi yang diemban dan jangan keluar dari misi tersebut. Yang kedua itu ada posisi. Pengertian posisi ini adalah kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk menempatkan beberapa item pilihan mereka agar keberadaan mereka dapat dilakukan dalam pikiran pihak-pihak atau orang-orang yang terkait, dan dalam pemberdayaan zakat dapat dikatakan sebagai para muzaki atau mustaqif. Yang ketiga ada perencanaan. Perencanaan merupakan susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tersebut. Lalu selanjutnya ada rancangan perumusan. Strategi rancangan perumusan strategi merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini. Penggunaan rancangan pendekat ini diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel terhadap fenomena yang diteliti secara mendalam. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah memperoleh informasi. Jenis data yang digunakan hanya data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Berdasarkan sumber daya, data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Selanjutnya ada metode dan teknik pengumpulan data. Ada 3 tekniknya. Yang pertama itu wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua itu ada observasi, yaitu melakukan pengamatan atau peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat peluang, tantangan, atau hambatan. Yang ketiga itu ada dokumen atau perpustakaan, yaitu teknik ini memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya ada analisis SWOT suatu perusahaan manajemen strategik MSDI.
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini dilakukan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan, dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT merupakan analisis terhadap 4 elemen, yaitu yang pertama itu ada strength atau kekuatan, merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, merupakan strategi internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, merupakan strategik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strateginya. Yang keempat, ada threat atau ancaman, merupakan strategi dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategi yang telah ditetapkan. Metode pendekatan MSDI. Yang pertama itu ada pendekatan mekanisasi atau otomatisasi. Mekanisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada pendekatan paternalistic approach. Pada pendekatan paternalist manager dalam kepemimpinannya untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Yang ketiga itu ada pendekatan sistem sosial atau human relation. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang disebut dengan sistem yang ada di luar. Selanjutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya itu rangka mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya ada tujuan dari analisis jabatan. Yang pertama itu ada faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan secara efektif. Sebuah proses manajerial juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara tepat. Untuk bisa mencapai hal tersebut, membutuhkan yang namanya analisis akan jabatan. Hal ini agar mampu melakukan proses secara tepat. Yang kedua ada sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Adanya analisis ini akan membantu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Yang ketiga itu ada mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Yang keempat itu adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Yang kelima itu ada sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analysis ini dapat digunakan untuk bisa menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Selanjutnya itu ada pentingnya analisis jabatan bagi bisnis. Yang pertama itu menjamin akan etos kerja. Dalam sebuah etos kerja ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaannya seharusnya, tentunya kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Yang kedua itu terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang berbeda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Yang ketiga itu penentu kualitas sumber daya manusia.
sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Yang keempat itu menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan. Yang ada ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terampil, tentu akan menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.